Senandung Azalea, episode 17, Gundah Tak Berarah. Senyum menghiasi bibir Barata ketika ia mengingat lagi pertemuannya dengan Azalea di seminar kemarin. Ia menggantikan Ilham, rekannya, sebagai narasumber seminar itu. Tak disangkanya ia akan bertemu dengan Azalea lagi dan berhasil mendapat nomor ponsel gadis itu. Ia berharap Azalea tertarik untuk mengikuti kelas IT yang ditawarkannya. Kelas IT Barata sebenarnya untuk kalangan pebisnis profesional, bukan untuk orang awam. Ia memang berencana membuat kelas IT untuk pemula atau pegiat UMKM, tetapi masih tertunda karena jadwal kerja yang padat. Agar Azalea bisa masuk kelasnya, Barata akan mengadakan kelas itu lebih cepat. Persiapan kelas itu memang sudah matang, hanya tinggal meminta asistennya untuk mengatur jadwal kelas dan membantunya menyiapkan materi. Barata menghentikan lamunannya ketika ia sudah sampai di coffee shop yang ia tuju untuk menemui seseorang. Coffee shop itu tak terlalu luas sehingga ia dengan mudah menemukan seorang wanita yang telah menunggunya. Ia pun berjalan mendekati meja wanita itu setelah memesan kopi dan pancake terlebih dahulu. "Kenapa melamun, Bu Ilona?" sapa Barata. Ilona yang sedang merenung menatap keluar jendela pun tersentak, lantas tersenyum. Kamu, Bar." Ilona lalu menunjuk kursi di depan mejanya mempersilakan Barata duduk. "Maaf lama ya, alasan klise, macet." Barata tertawa kecil. Ilona balas tertawa. "It's okay, belum lama kok. Kamu sudah pesan?" Barata mengangguk. Tak lama espresso dan pancake pesanannya datang. Ilona sendiri tadi memesan americano dan sudah setengah dihabiskannya. "Kamu nggak makan?" tanya Barata sambil mengunyah pancake-nya. Ilona menggeleng. "Diet?" "Nope," jawab Ilona. "Lagi nggak selera, saya juga sudah makan tadi." Selanjutnya mereka membicarakan pekerjaan seperti tujuan utama mereka bertemu. Ilona merasa perlu penyesuaian lagi setelah 2 tahun tidak berada di Indonesia. Dalam kurun waktu itu, perkembangan bisnis dan IT di Indonesia sangat pesat. Ilona ingin mengetahui hal itu secara detail dari Barata. Sebaliknya, Barata juga bertanya tentang pengalaman Ilona di Sydney. Setelah berbicara tentang pekerjaan, obrolan mereka beralih ke hal-hal personal. Sejak tadi, Ilona ingin menanyakan pendapat Barata tentang suatu hal. Ragu sesaat, akhirnya ia tanyakan juga. "Bara," panggil Ilona pelan. Barata menatap Ilona. "Menurut kamu, salah nggak kalau saya pengen balikan sama mantan?" tanya Ilona dengan suara parau. Barata terdiam sejenak sebelum menjawab. "Ya, kalau kalian berdua masih punya perasaan yang sama, why not?" Ilona memandang Barata dan berpikir, kalau pertanyaannya diganti menjadi "salahkah kalau ingin balikan dengan mantan yang sudah menikah?" apakah jawaban Bara akan tetap sama? Namun, Ilona memutuskan untuk tak menanyakannya. Ia membuang pandangan lagi. Ilona yakin Barata akan menjawab bahwa tentu saja salah jika ingin kembali pada mantan yang sudah menikah. Bukankah itu jawaban semua orang? Tidak ada yang membenarkan keputusan seseorang untuk kembali pada mantan yang sudah terikat dalam pernikahan. Ilona bertopang dagu, larut dalam kegundahan. "Ilona," panggil Barata. Ia memperhatikan wajah Ilona yang berubah redup setelah bertanya padanya lagi. Sesaat Ilona tersentak. "Ya, Bar? Are you okay?" tanya Barata ragu. Ilona mengangguk tersenyum. "Ya, I'm okay." Barata balas tersenyum. Ia masih menatap Ilona yang kembali meneguk kopinya. Ia merasa mungkin Ilona sedang ada masalah. Namun, ia juga tahu bahwa bukan kapasitasnya untuk bertanya tentang masalah personal Ilona. Barata mencoba obrolan ringan untuk mencairkan suasana, sebelum akhirnya mereka meninggalkan coffee shop itu. Hari sudah gelap, tetapi Aska masih berkutat di ruangannya. Belakangan ia memang sering lembur karena tuntutan pekerjaan. Beberapa waktu lalu, Mahawira Contractors berhasil memenangkan proyek pembuatan jalan tol, mengalahkan beberapa perusahaan kontraktor BUMN. Aska harus memastikan arsitek dan semua staf bekerja maksimal untuk proyek itu. Aska melirik ponselnya. Ilona menelepon. Aska mengangkatnya sebentar sebelum kembali sibuk dengan pekerjaan. Ia teringat akan percakapannya dengan Ilona kemarin. "Kamu sekarang kok nggak pernah mau ke apartemenku lagi sih?" tanya Ilona dengan wajah cemberut. Saat itu Aska dan Ilona sedang makan siang bersama di sebuah kafe. "Aku kan sudah menikah, Ilona. Aku harus menjaga nama baikku. Jangan sampai ada yang tahu tentang kita," jawab Aska. "Tapi bukannya kalau kita menghabiskan waktu di apartemenku, justru bakal lebih privat?" Ilona bertanya lagi. Aska menghela napas.
Bagaimanapun, aku sudah menikah. Tidak etis kita berdua menghabiskan waktu di apartemen. Aku mohon pengertianmu. Tapi aku kangen nonton film bareng kamu di apartemenku, Aska. Ilona, tidak semua hal yang kita lakukan dulu bisa kita lakukan sekarang. Ini risiko hubungan kita saat ini. Kalau kamu mau nonton, kita ke bioskop saja. Aku tidak akan ke apartemenmu. Tegas Aska lagi. Ilona tidak suka mendengarnya, tetapi ia juga membenarkan perkataan Aska. Akhirnya ia mencoba mengerti dan bersabar. Ilona yakin suatu saat ia akan bahagia dengan Aska lagi tanpa ada wanita lain. Sejak awal menjalin hubungan dengan Ilona lagi, Aska memang tak pernah mau ke apartemen Ilona. Selain tidak etis, ia juga tak mau terjadi hal-hal yang tidak seharusnya. Aska menyadari apa yang ia dan Ilona lakukan saat ini pun salah. Namun, paling tidak, ia tidak membuat kesalahan lebih jauh. Aska merasa harus menghargai Azalea dan pernikahan mereka sebelum nanti pernikahan mereka berakhir. Mengingat Azalea, Aska menghentikan pekerjaannya sebentar. Sudah beberapa hari ini ia tak henti memikirkan Azalea sejak kejadian di mall itu. Lalu perkataan Azalea pada malam harinya yang begitu menusuk. Ia tak pernah menyangka Azalea berani mendiktenya. Namun, ia mengakui semua yang dikatakan Azalea benar. Aku memang harus lebih berhati-hati sekarang, Aska berkata sendiri. Aska menghela napas. Entah mengapa, jauh di lubuk hati, Aska ingin Azalea benar-benar menganggapnya sebagai seorang lelaki, seorang suami. Aska mengusap keningnya, berusaha menghentikan lamunan tentang Azalea dan kembali fokus pada pekerjaannya. Aska sudah mengirim pesan pada Azalea bahwa ia akan pulang larut malam ini. Namun, ternyata ia bisa menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. Aska memutuskan untuk pulang karena ia ingin segera beristirahat. Begitu tiba di apartemen, semua ruangan sudah gelap. Aska tak langsung beranjak ke kamarnya. Tanpa melepas jas, ia merebahkan diri ke sofa ruang tengah. Gundah kembali memenuhinya. Tentang Azalea dan pernikahan mereka, juga tentang Ilona. Baru saja akan terpejam, Aska mendengar suara dari arah dapur. Siapa itu? Gumamnya pelan. Aska duduk dan memperhatikan sumber suara. Ia menajamkan penglihatannya dan mendapati siluet mungil Azalea. Aska heran apa yang dilakukan istrinya itu malam-malam begini tanpa menyalakan lampu dapur. Rasa penasaran membuatnya bangkit dan perlahan berjalan ke arah Azalea. Ia terus berjalan lantas mematuk menatap istrinya yang sedang membelakanginya itu ketika jarak mereka sudah sangat dekat. Tubuh Azalea terlihat indah dalam balutan dress satin. Aska masih terpana dan ia bisa mendengar debar jantungnya yang begitu kencang.